Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Nuhani. Saya Sufyan Akbar. Kami dari kelas 10A. Di sini kami akan mempresentasikan paper tentang proses vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Langsung saja ke bahasannya. Yang pertama nomor 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang vulkanisme adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma yang naik ke permukaan bumi. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut lava. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi dan mengandung gas-gas yang memiliki cukup energi untuk mendorong batuan di atasnya. Di dalam litosfer, magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Kedalaman dapur magma merupakan penyebab perbedaan kekuatan letusan gunung api yang terjadi. Pada umumnya, semakin dalam dapur magma dari permukaan bumi, maka semakin kuat letusan yang ditimbulkannya. Lamanya aktivitas gunung api yang bersumber dari magma ditentukan oleh besar atau kecilnya volume dapur magma. Vulkanisme tidak hanya berdampak pada pembentukan relief muka bumi, akan tetapi juga berdampak pada kelangsungan hidup makhluk di hadapannya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan vulkanisme? 2. Apa saja macam-macam jenis vulkanisme? 3. Bagaimana gejala atau tanda vulkanisme? 4. Bagaimana proses terjadinya vulkanisme? 5. Apakah pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan? C. Tujuan penulisan. Sama halnya dengan rumusan masalah di atas, maka yang jadi tujuan dari penulisan makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian dari vulkanisme. 2. Untuk mengetahui macam-macam jenis vulkanisme. 3. Untuk mengetahui proses terjadinya vulkanisme. 4. Untuk mengetahui vulkanisme terhadap kehidupan. Bab 2. Pembahasan. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma, yaitu lelehan panas bebatuan dari litosfer, yaitu lapisan di bawah permukaan bumi ke permukaan bumi. Magma yang mampu mencapai permukaan bumi disebut lava. Magma mampu meraih permukaan bumi karena suhu yang tinggi dan adanya sejumlah gas yang mampu mendorong magma untuk bergerak naik. Vulkanisme termasuk salah satu jenis tenaga endogen karena dapat membuat perubahan pada relief permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Klasifikasi macam-macam jenis vulkanisme. Jenis-jenis vulkanisme dapat dibedakan berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya vulkanisme, jenis-jenis vulkanisme terbagi sebagai berikut. 1. Vulkanisme pada zona nitrogen. Vulkanisme pada zona ini berupa keluarnya magma bersuhu tinggi secara meleleh tanpa letusan dahsyat. 2. Vulkanisme pada zona konvergen. Vulkanisme pada zona konvergen berupa letusan dahsyat yang mengeluarkan magma cair kental, magma padat dan gas. 3. Vulkanisme pada zona tengah. Vulkanisme pada zona tengah berupa melelehnya magma tanpa letusan dahsyat. Gejala atau tanda vulkanisme. 1. Gejala di luar permukaan. Gunung api yang sedang mengalami aktivitas magma menimbulkan tanda-tanda yang dapat dilihat atau dirasakan manusia. Gejala tersebut diantaranya A. Yang pertama terjadinya gempa bumi, kemudian turunnya hewan, kemudian keluarnya awan panas, dan kedua itu gejala di dalam permukaan bumi. Selain di luar permukaan bumi, terdapat juga gejala di dalam permukaan bumi. Gejala tersebut diantaranya dapur magma terbentuk di lapisan bumi, kemudian terjadi intrusi magma. Intrusi magma adalah aktivitas magma yang mendorong melalui celah ledakan atau patahan yang terbentuk di lapisan atas dapur magma, namun tidak sampai menembus pada permukaan bumi. Hasil pembentukan dari intrusi magma berupa 1. Batu aktif, 2. laporit, 3. sils, 4. digas, 5. api fosa, 6. core. Ini terjadinya ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah aktivitas magma yang mencapai permukaan bumi. Ekstrusi ini bisa menyebabkan terjadinya erupsi. Erupsi terbagi menjadi 1. Erupsi eksplosif. Erupsi eksplosif adalah letusan luar biasa yang diakibatkan tekanan gas yang sangat kuat. 2. Erupsi efusif. Erupsi efusif adalah letusan karena tekanan gas magmatik yang tidak terlalu kuat sehingga magma kental keluar dari permukaan. Eksplosi magma tidak hanya terjadi di daratan, namun juga di lautan. Oleh karena itu, gunung berapi juga terdapat di dalam laut secara umum. Eksplosi magma terbagi menjadi A. Eksplosi linear, B. Eksplosi areal, dan C. Eksplosi sentral. 3. Gejala pasca erupsi. Gejala ini terjadi setelah aktivitas vulkanik di dalam gunung api berhenti. Gejala tersebut diantaranya A. Terbentuknya sumber air panas. Setelah proses vulkanisme sering muncul sumber air panas yang keluar dari
sekitar gunung yang telah mengalami erosi. Air yang ini banyak mengandung mineral sehingga baik untuk konsumsi. C. Terbentuk sumber gas. Sumber gas juga muncul di sela-sela tanah hasil erupsi gunung. Sumber-sumber gas tersebut sering mengeluarkan gas uap air, yaitu N2, yang disebut dengan fumarol, dan sumber gas asam aram, yaitu CO2 atau CO, yang disebut juga dengan MOVET. D. Proses terjadinya vulkanisme. Proses terjadinya vulkanisme dibedakan berdasarkan zona-zona dalam tempat terjadinya. Zona-zona terjadinya vulkanisme yaitu zona divergen, zona konvergen, dan zona ring. Satu vulkanisme pada zona divergen. Zona divergen merupakan gunung api yang muncul di jalur renggang antara lempeng bumi. Magma berasal dari lapisan as tonesfer, lapisan yang terletak di bawah litosfer dan di atas mantel atas bumi, yang cair dan keluar ke permukaan bumi melalui renggang tersebut. Magma sangat cair, bersuhu tinggi, dan keluar secara memanjang atau dataran lava yang sangat luas. Apabila terjadi di dasar laut, maka terbentukkan gigir tengah samudra, yaitu mid-oceanic ridge. Contoh seperti ini di tengah Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik bagian selatan. Contoh yang di daratan seperti deretan gunung api di Afrika Timur dan daratan di Pulau Australia. Dua vulkanisme pada zona konvergen. Zona konvergen adalah gunung api yang muncul di jalur permukaan pertemuan dua lempeng kerak bumi. Magma terbentuk dari hasil pencairan endapan laut yang berasal dari darat ketika subduksi yang menyusul ke bawah lempeng daratan atau benua. Endapan yang mencair bertambah volumenya sehingga mendesak mencari jalan keluar melalui retakan-retakan yang terdapat di atasnya. Di zona konvergen ini terjadilah letusan dahsyat yang menimbulkan campuran magma air tawar yaitu efusifaa, magma padat yaitu eviata, dan gas yaitu ekshalasi. Gunung api yang dibentuk umumnya berunsur dari berlapis-lapis atau stratum. Contohnya seperti Gunung Kelut, Gunung Gamalama, Gunung Krakatau 18,3, Gunung Merapi, Gunung Vesuvius, Gunung es di Helena, dan Gunung Fuji. Tiga vulkanisme pada zona tengah. Zona tengah adalah gunung api yang muncul di tengah lempeng kerak bumi tanpa ada retakan. Magma berasal dari mencairnya as tonesfer dan kerak bumi bagian bawah karena menemukan mineral radioaktif. Pencairan tersebut menyebabkan kerak bumi tipis dan mudah ditembusi oleh magma yang terbentuk. Magma yang terbentuk meleleh tanpa adanya letusan yang besar. Gunung api yang dihasilkan biasanya berbentuk perisai dengan tulang kawah yang terbuka lebar. Contohnya adalah gunung api Manuaola dan di Kepulauan Hawaii, yaitu lempeng Samudra Pasifik. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh saudara. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Vulkanisme tidak hanya berpengaruh pada pembentukan relief muka bumi, akan tetapi juga berdampak dan